Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yang pertama ada Anissa Zakira, yang kedua ada saya sendiri, Karina Purnama, yang ketiga ada Diah Ayu Kisworo Putri. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas bab 5, yaitu Basic Security Policy, atau kebijakan keamanan dasar yang akan kita mulai dari definisi. Yang pertama ada kebijakan keamanan adalah fondasi dan tolak ukur untuk semua masalah keamanan lainnya di organisasi. Kebijakan keamanan menetapkan apa yang harus dilakukan untuk melindungi informasi yang tersimpan di komputer. Kebijakan keamanan harus mempertimbangkan segala kemungkinan pengecualian dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi sangat penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau kelupaan. Menuliskan secara jelas dan ringkas apa yang diharapkan dari setiap orang dalam organisasi terkait keamanan. Dan yang ketiga ada bermanfaat juga untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang diharapkan dari mereka, apa yang harus dilakukan organisasi, dan apa yang harus dilakukan orang lain dalam berbagai peran dalam organisasi. Selanjutnya ada mengidentifikasi kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kebijakan program atau yang memiliki arti kebijakan tingkat tinggi yang menetapkan nada keseluruhan dari pendekatan keamanan organisasi. Biasanya singkat, cukup panjang untuk menetapkan arah. Biasanya pedoman diberikan bersama kebijakan ini untuk memperlakukan jenis kebijakan lain dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat memberi arahan untuk kepatuhan dengan standar industri dari organisasi seperti ISO atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi, British Standard Institute atau BSI, IEE, dan juga National Institute of Standard and Technology atau NIST, serta dengan hukum dan peraturan pemerintahan yang berlaku. Yang kedua ada kebijakan khusus masalah. Kebijakan ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam organisasi, seperti prosedur sandi dan pedoman pengguna internet. Yang ketiga ada kebijakan khusus sistem. Untuk organisasi tertentu, beberapa sistem dapat menjalankan fungsi yang berbeda, dan penggunaan satu kebijakan yang mengatur semua mungkin tidak sesuai. Mungkin perlu untuk mengembangkan kebijakan yang diarahkan ke setiap sistem secara individual. Dan yang selanjutnya ada kebijakan harus mencakup yang pertama ada tujuannya, yang kedua ada dokumen terkait, yang ketiga ada pembatalan, yang keempat ada latar belakang, yang kelima ada ruang lingkup, yang keenam ada pernyataan kebijakan, yang ketujuh ada tindakan, yang kedelapan ada tanggung jawab, dan yang terakhir ada kepemilikan. Kebijakan keamanan harus mendefinisikan tentang yang pertama ada jenis pengecualian apa yang dibuat dari durasi waktu. Yang kedua ada siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Yang ketiga, proses tinjauan yang harus diikuti untuk pengecualian darurat. Yang keempat ada tindakan lanjut apa yang harus dilakukan dan kapan dapat mengambil keuntungan dari pelajaran yang didapat. Yang terakhir ada jadwal yang harus diikuti untuk menyelesaikan tindakan yang perlu dilakukan. Yang terakhir ada poin peran dan tanggung jawab. Kebijakan dibuat, diikuti, dan ditegakkan oleh orang-orang yang berfungsi dalam peran tertentu. Ketika menetapkan kebijakan, sangatlah penting untuk mendapatkan dukungan dari personel kunci. Memengaruhi kebijakan dalam konteks organisasi dibutuhkan kesadaran akan berbagai peran dan tanggung jawab. Yang terakhir ada kebijakan adalah pedoman atau arahan yang menunjukkan keputusan sadar untuk mengikuti jalan menuju tujuan tertentu. Dan kebijakan di berbagai tingkat. Suatu kebijakan ada pada tingkatan yang berbeda dalam suatu organisasi, kecuali jika berada di puncak hierarki organisasi. Ada kemungkinan bahwa ada bagian dari organisasi melebihi level yang dipunya.
dapat mengeluarkan kebijakan yang akan ditetapkan. Hierarki umum untuk kebijakan dalam suatu organisasi terlihat seperti kebijakan perusahaan, kebijakan di seluruh divisi, kebijakan lokal, dan kebijakan khusus masalah. Prosedur dan daftar periksa terdiri dari prosedur operasi standar atau SOP lokal, selaras dengan dan mungkin berasal dari kebijakan keamanan. Selanjutnya ada untuk mengevaluasi kebijakan keamanan. Yang dapat kita lakukan, langkah pertama, verifikasi bahwa kebijakan keamanan berisi elemen paling umum. Dan langkah kedua, periksa kebijakan keamanan untuk melihat apakah sudah jelas. Langkah ketiga, periksa kebijakan keamanan untuk melihat apakah kebijakan itu ringkas. Yang keempat, periksa kebijakan untuk melihat apakah itu realistis. Yang kelima, periksa kebijakan untuk melihat apakah kebijakan tersebut memberikan panduan yang cukup untuk prosedur spesifik yang akan dikembangkan darinya. Yang langkah keenam, periksa kebijakan untuk melihat apakah itu konsisten dengan kebijakan dan pertumbuhan tinggi. Langkah ketujuh, periksa kebijakan untuk melihat apakah kebijakan tersebut berwawasan ke depan. Yang langkah ke-8, periksa kebijakan untuk ketentuan agar tetap terbaru. Dan yang langkah terakhir, periksa untuk melihat apakah kebijakan keamanan sudah tersedia. Selanjutnya, kebijakan khusus masalah dan contoh pengembangannya. Untuk yang antivirus, yang pertama kita harus pilih cakupan kebijakan. Setelah itu, lapisi pertahanan Anda. Yang ketiga, identifikasi tanggung jawab, dan yang terakhir, ukur efektivitasnya. Dan untuk penilaian kata sandi, yang pertama, identifikasi resikonya. Yang kedua, hitung langkah-langkah penanggulangannya. Yang ketiga, aktifkan administrator untuk secara hukum menilai kekuatan kata sandi. Yang keempat, ada escrow kata sandi untuk digunakan selama insiden. Sekian penjelasan bab 5 dari kami. Akan kami lanjut untuk bab 20. Di sini saya akan menjelaskan bab 20. Definisi. File permission merupakan sebuah izin hak akses yang dimiliki sistem untuk menentukan siapa saja yang bisa mengontrol kerja sistem itu sendiri. File permission ini berfungsi untuk mengatur akses untuk melihat file, mengubah, mengarahkan, dan mengeksekusi file sistem. Jenis-jenis usernya, file permission ada 3 jenis user, yaitu user adalah pemilik akun hosting atau server. Selanjutnya, group. Group adalah kelompok user yang diberi akses untuk mengakses file di hosting. Terakhir adalah word. Word adalah semua orang alias publik. Kategori hak akses terdapat 3 kategori, yaitu read, merupakan hak akses untuk membaca file. Yang kedua, write, untuk hak akses untuk memodifikasi file, bisa menambah, menghapus. Lalu, execute, yaitu hak akses untuk menjalankan atau mengeksekusi file. Kesalahan umum file permission. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi pada Anda yang mungkin mengalami kesalahan izin file di Windows 10. Yang pertama, ketika Anda telah berbagi komputer dengan pengguna lain, Anda salah menyiapkan izin untuk file tertentu yang tidak dapat Anda akses. Yang kedua, Anda ingin mengakses file sistem, padahal sebaiknya jangan mengedit file sistem karena dapat menyebabkan kegagalan yang tidak terduga. File sistem yang disalin dari USB atau hard drive eksternal dilindungi dan Anda dapat memodifikasi pada komputer Anda. Yang keempat, Anda ingin memodifikasi file yang disalin dari sistem operasi lain seperti Mac OS. Yang terakhir, Anda ingin menghapus izin pengguna lain untuk mencegah hak akses file bersama tertentu. Ikhtisar NTFS bisa dilihat di sini. Ada Windows 2000 XP 2003 mendukung berbagai sistem file termasuk CDFS, FET, FS32 dan NTFS. CDFS hanya untuk CD sampai ROM, FAT dan FAT23 meskipun hanya digunakan untuk partisi hard drive atau lebih cepat daripada NTFS pada
volume yang lebih kecil dari 400 MB. Tidak memberikan audit, kontrol akses, atau toleransi kesalahan. Sistem file Windows NT atau NTFS harus digunakan pada setiap hard drive. Pengecualian adalah ketika Anda harus mempertahankan kemampuan untuk boot ke sistem operasi lain, atau ketika Anda ingin berpartisi sistem diformat dengan FAT untuk bantuan bencana tertentu situasi pemulihan. Misalnya ketika perangkat lunak pemulihan Anda harus diinstal ke dalam FAT di format C drive. Daftar kontrol akses di diskresional NTFS. 1. Izin NTFS pada folder atau file disebut daftar kontrol akses diskresional atau DACL. Izin di individu di DACL disebut access control entries. Izin akses control entries diakses melalui Windows Explorer. Klik kanan pada folder atau file, kemudian klik Properties, tab Security. Anda dapat mengelola izin NTFS melalui strip khusus atau alat basis perintah. Kemudian akses standar atau tab keamanan. Pada tab keamanan dari folder atau file NTFS, Anda dapat melihat AC izin standar untuk generik. Setiap AC terdiri dari pengguna atau grup dan izin ditetapkan ke pengguna atau grup tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh kotak centang bawah ini. Sorot pengguna atau grup untuk melihat kotak izin mana yang dicentang hanya untuk itu. Jika tidak ada kotak yang dicentang untuk pengguna atau grup tertentu, izin khusus kotak dicentang. Mungkin ada akses individu ubah sesuaian yang tidak terjemahkan oleh akses standar. Akses individu atau tombol lanjutan. Izin standar hanyalah kumpulan dari satu atau beberapa izin individu. Izin individu adalah akses atom tingkat rendah terperinci dan sebenarnya membentuk DACL. Jika Anda kebetulan memvalidasi kumpulan izin individu dan tidak sama dengan definisi izin standar, tab keamanan menampilkan kotak izin khusus yang dicentang. Izin standar tidak lain adalah kumpulan izin individu seperti molekul air, tidak lain adalah kumpulan atom hidrogen dan oksigen. Untuk mengelola akses individu ini, pada folder atau file, klik kanan di atasnya, kemudian property, tab keamanan, tombol lanjutan, tab izin. Pemilik NTFS. Setiap folder dan file NTFS memiliki pemilik yang terkait dengannya. Anda dapat melihat pemilik folder atau file saat ini dengan cara mengklik kanan di atasnya, property, tab keamanan, tombol lanjutan, tab pemilik. Kemudian pemilik folder atau file selalu dapat mengubah izinnya meskipun DACL-nya menetapkan bahwa akun pemilik ditolak semua aksesnya. Prinsip hak istimewa sedikit. Izin default NTFS adalah kontrol penuh untuk grup semua orang. Artinya default NTFS DACL adalah yang terburuk dari sudut pandang keamanan. Sayangnya tidak ada nilai registry yang dapat disetel untuk mengubah default ini untuk semua folder atau file baru. Jika bukan kendali penuh untuk semua orang, lalu apa yang terbaik untuk dimiliki NTFS DACL? Tidak ada jawaban sederhana yang dapat diberikan karena tuntutan yang bertentangan dengan sistem operasi, aplikasi, keamanan, dan lain-lain. Salah satu cara untuk menyatakan prinsip class privilege adalah ini: berikan izin dan hak sesedikit mungkin kepada pengguna yang diperlukan untuk mengizinkan mereka menyelesaikan pekerjaan yang sah. Dan ada model formal bagaimana hak dan izin harus ditetapkan. Ini opsional, agak rumit, berlebihan dalam jaringan, tetapi berguna untuk mengatasi kekacauan di lingkungan besar. Ketika ada banyak tim administrator, Anda dapat menerapkan beberapa atau seluruh model ini sesuai keinginan Anda. Model ini dikenal dengan akronimnya yang terdengar seperti sangat mirip dengan suara yang dibuat kebanyakan orang ketika mereka pertama kali mendengar model yang dijelaskan, yaitu NTFS. Setiap folder dan file NTFS memiliki pemilik yang terkait dengannya.
Anda dapat melihat pemilik folder atau file saat ini dengan mengklik kanan di atasnya. Lalu properti, setelah itu tab keamanan, setelah itu tombol lanjutan, setelah itu tab pemilik. Secara default, pengguna yang membuat file atau folder menjadi pemilik objek tersebut. Objek yang dibuat selama penginstalan sistem operasi dimiliki oleh grup administrator lokal. Pemilik folder atau file selalu dapat mengubah izinnya, meskipun di ICL-nya menetapkan bahwa akun pemilik ditolak semua aksesnya. Prinsip hak istimewa sedikit. Izin default NTFS adalah kontrol penuh untuk grup semua orang. Artinya, default NTFS di ICL adalah yang terburuk dari sudut pandang keamanan. Sayangnya, tidak ada nilai registry yang dapat di-store untuk mengubah default ini untuk semua folder atau file baru. Jika bukan kendali penuh untuk semua orang, lalu apa yang terbaik dimiliki di NTFS di ICL? Tidak ada jawaban sederhana yang diberikan karena tuntutan yang bertentangan antara sistem operasi, aplikasi, keamanan, dan lain-lain. Tetapi Anda selalu dapat mengandalkan prinsip hak istimewa terkecil untuk pemandu jalan. Salah satu cara untuk menyatakan prinsip least privilege adalah ini: berikan izin dan hak sesedikit mungkin kepada pengguna yang diperlukan untuk mengizinkan mereka menyelesaikan pekerjaan yang sah. Good. Ada model formal bagaimana hak dan izin harus diterapkan. Ini opsional, agak rumit, berlebihan dalam jaringan kecil, tetapi berguna untuk mengatasi kekacauan di lingkungan besar ketika ada banyak tim administrator. Anda dapat menerapkan beberapa atau seluruh model ini sesuai keinginan Anda. Model ini dikenalkan dengan akronimnya yang terdengar sangat mirip dengan suara yang dibuat kebanyakan orang ketika mereka pertama kali mendengar model yang dijelaskan. Good. Inilah model Good. 1. Buat akun A unik untuk setiap pengguna. Hindari mengizinkan beberapa pengguna untuk masuk dengan akun bersama yang sama. 2. Menambahkan akun pengguna untuk si kelompok global menurut lokasi pengguna geografis, deskripsi pekerjaan, dan kebutuhan bersama. Misalnya, semua peserta di perusahaan rencana 401K mungkin dimasukkan ke dalam kelompok karena mereka semua berbagi kebutuhan untuk akses sumber 401K sampai terkait. Seorang pengguna dapat menjadi anggota beberapa grup secara bersamaan. 3. Jika Anda berada dalam modus asli lingkungan Active Directory, menambahkan grup global untuk kelompok keamanan universal setiap kali beberapa kelompok global dari beberapa domain semua kebutuhan yang akan ditugaskan, hak yang sama atau izin. Grup global hanya dapat berisi anggota dari domain yang sama, tempat global dibuat. Grup universal di sisi lain dapat berisi anggota dari domain manapun di seluruh Forest Active Directory. Akun pengguna dapat ditambahkan langsung ke grup universal jika diinginkan. Tetapi ini menyebabkan lalu lintas replikasi katalog global yang tidak diinginkan. 4. Tambahkan grup global dan universal ke grup lokal di komputer dengan sumber daya yang perlu diamankan. Grup lokal ini dapat dibuat di dalamnya, tetapi biasanya mereka dibuat hanya untuk tujuan ini. 5. Menetapkan permissions dan hak untuk kelompok-kelompok lokal terhadap sumber daya atau benda yang perlu diamankan. Grup lokal dapat diberikan hak atau izin hanya untuk sumber daya
atau objek di komputer yang sama di mana grup lokal ada. Dan dalam model ini, hak atau izin hanya boleh diberikan kepada grup lokal, bukan grup global, grup universal, atau akun pengguna individu. Jika pengguna adalah anggota grup global, dan grup global tersebut adalah anggota grup universal, dan grup universal adalah anggota grup lokal, dan maka pengguna tersebut mewarisi semua hak dan izin untuk ditetapkan ke grup lokal. Ketika grup bertumpuk di dalam satu sama lain, grup dalam mewarisi hak dan izin yang ditetapkan ke grup luar. Dalam model E-group, grup lokal adalah luar dan grup global universal adalah dalam. Pengguna direktori aktif dan snap-in di komputer. Untuk membuat grup global atau universal di Active Directory, buka alat pengguna dan komputer direktori aktif. Lalu klik kanan unit organisasi manapun, lalu klik baru, setelah itu klik grup. Anda dapat membuat grup lokal, global, atau universal. Setiap grup dapat ditandai sebagai grup distribusi atau keamanan. Misalnya, grup distribusi global tidak sama dengan grup keamanan global. Grup distribusi seperti daftar email, Anda tidak dapat menetapkan hak atau izin ke grup distribusi. Grup keamanan di sisi lain sama seperti grup Windows, yaitu Anda dapat memberikan hak atau izin kepada mereka. Selain itu, grup keamanan universal hanya tersedia di domain mode asli, sedangkan grup distribusi universal selalu tersedia. Izin folder bersama. Folder dapat dibagikan di jaringan HAL. Ini dimungkinkan oleh layanan berbagai file dan cetak, atau dikenal sebagai layanan server dan protokol blok pesan server atau SMB. Anda mungkin pernah mendengar tentang protokol Common Internet File System atau CIFS. Tapi CIFS bukanlah protokol baru, itu hanya SMB ditambah beberapa perangkat tambahan. Untuk contoh, folder bersama dapat diakses melalui metode berikut. 1. Tempat jaringan saya, yaitu lingkungan jaringan. 2. Huruf drive yang dipetakan menggunakan init.x dari baris perintah atau menggunakan menu alat, lalu opsi Map Network Drive di Windows Explorer. 3. Garis run, masukkan garing komputer name atau garing IP address di start menu, lalu run line. 4. Pintasan, klik kanan pada desktop Anda atau dalam folder, lalu klik baru, setelah itu klik pintasan, setelah itu masukkan jalur komputer name, surname atau IP address surname ke folder bersama. Cara berbagi folder. Untuk berbagi folder dengan Windows Explorer, klik kanan folder, lalu klik properti, lalu klik tab berbagi. Untuk berbagi folder dari baris perintah, gunakan netexshare atau masukkan net help share untuk informasi lebih lanjut. Anda juga dapat mengelola folder bersama di sistem lokal atau jarak jauh menggunakan alat manajemen komputer. Windows XP mencoba membuat berbagai folder lebih sederhana dengan menyembunyikan opsi konfigurasi pada tab berbagi di Windows Explorer. Untuk melihat semua opsi, termasuk opsi izin, buka Windows Explorer, lalu klik menu alat, setelah itu klik opsi folder, setelah itu
klik tab tampilan, setelah itu gulir ke bawah dan hapus centang pada kotak berlabel. Gunakan berbagai file sederhana. Menggabungkan NTFS dan izin berbagi. Menghitung izin efektif pengguna ke file di folder bersama memerlukan 3 langkah. 1. Kumpulkan daftar semua izin berbagi dan memiliki pengguna ke folder yang berkaitan dengan keanggotaan grup pengguna tersebut. Gabungkan semua izin berbagi ini bersama-sama. Setiap kali ada izin tolak ini menimpa izin izinkan lainnya yang ditetapkan. Izin yang tersisa setelah penjumlahan dan pengecualian oleh tolak izin ini adalah izin berbagi terakhir. 2. Kumpulkan daftar semua izin NTFS yang dimiliki pengguna ke file tersebut. Ini termasuk izin NTFS eksplisit dan diwariskan. Gabungkan semua izin NTFS ini bersama-sama. Setiap kali ada izin tolak ini menimpa izin izinkan lainnya yang ditetapkan. Izin yang tersisa setelah penjumlahan dan pengecualian oleh tolak izin ini adalah izin NTFS akhir. 3. Periksa bagian akhir dan izin NTFS akhir. Untuk setiap tindakan yang diminta oleh pengguna, baca, ubah, hapus, dan lain-lain. Batas yang lebih ketat dari 2 izin terakhir adalah izin efektif. Izin efektif inilah yang menentukan tingkat akses yang dinikmati pengguna. Menskripsi sistem file. Izin NTFS membatasi akses ke file saat komputer diboot ke Windows. Tetapi bagaimana jika mesin diboot dari floppy disk Linux? Bagaimana jika tab atau CD atau DVD backup dicuri? Bagaimana jika penyerang seseorang adalah seseorang dengan izin kontrol penuh atas file seseorang? Dalam semua kasus ini, izin NTFS tidak akan melindungi data. Yang dibutuhkan adalah bentuk enskripsi file yang dapat digabungkan dengan izin NTFS. Cara menskripsi file. Untuk menskripsi file atau folder, klik kanan, lalu Properties, lalu tombol Advanced, lalu centang kotak enskripsi. Itu dia. Anda juga dapat menskripsi atau mendeskripsi file dari baris perintah dengan CypherX. Apapun yang dapat diformat dengan NTFS oleh Windows 2000 atau XP 2003 dapat menggunakan EFS. Misalnya, pen drive USB dapat berformat NTFS, dipasang dengan huruf drive, dan menggunakan EFS. Anda juga dapat menggunakan EFS pada drive yang dapat dilepas, asalkan drive tersebut dapat diformat dengan NTFS. Terima kasih.